Albania, sebuah permata tersembunyi di Eropa Selatan, menghamparkan pesonanya di bagian barat semenanjung Balkan. Negara ini terkenal dengan keindahan gunung Alpen dan masyarakatnya yang menjunjung tinggi toleransi antar agama. Tapi di balik itu semua, Albania menyimpan berbagai sisi kelam yang seolah tidak pernah berhenti sejak masa lalu hingga masa kini. Kalau kamu melacak jejaknya di peta, kamu akan menemukan Albania bertetangga dan keajaiban alam Montenegro di sebelah utara, sentuhan sejarah Kosovo di timur laut, dan pesona kehidupan modern Makedonia Utara di sebelah timur. Sementara di selatan dan tenggara, Albania berdampingan dengan kehangatan Yunani. Selama berabad-abad, Albania telah menjadi panggung bagi perjalanan sejarah dunia dan berperan sebagai jembatan bagi berbagai negara dan kerajaan yang mencari kekuasaan di luar batas wilayah mereka. Lokasinya yang strategis di dekat Laut Adriatik dan Ionina membuat Albania mengalami penderitaan karena diinvasi selama berabad-abad, mulai dari serangan bangsa Visigot, suku Hun, Bulgaria, dan Slavia. Puncaknya terjadi pada abad ke-15, ketika Albania harus menundukkan bendera kepada Kekaisaran Ottoman yang gagah perkasa. Selama lebih dari 4 abad, Ottoman menutup Albania dari sentuhan peradaban barat dan menciptakan masa-masa yang penuh ketegangan. Tapi di akhir abad ke-19, atau tepatnya pada tahun 1912, Albania berhasil keluar dari bayang-bayang Ottoman dan menemukan kembali kedekatannya dengan barat. Intinya, Albania bukan cuma jadi saksi sejarah, tapi juga negara yang pantang menyerah, meski memiliki sejarah masa lalu yang diwarnai berbagai invasi. Sayangnya kemerdekaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa tahun setelah kebebasan dari bangsa Turki, warga Albania kembali hidup di bawah tekanan. Negara ini baru berdiri pada tahun 1912 seiring dengan jatuhnya Kesultanan Ottoman. Penguasa pertamanya Raja Sok digulingkan oleh tokoh fasis Italia yang bernama Mussolini ketika dia menginvasi Yunani pada tahun 1939. Di samping itu, Hitler juga menggunakan Albania sebagai batu loncatan untuk invasi Nazi ke Yunani. Perlawanan nasional Albania melawan Italia dan Soviet dipimpin oleh Enver Hoxha. Setelah berhasil mengusir penjajah, pada tahun 1946, Hoxha yang ternyata licik dan penuh intrik, menyatakan dirinya sebagai kepala Republik Sosialis yang baru lahir. Albania pun memasuki babak baru sejarahnya, dengan Hoxha sebagai kepala pemerintah yang kontroversial. Sebuah kisah perjalanan politik yang penuh liku-liku mengukir jejak Albania dalam dinamika geopolitik abad ke-20. Bahkan selama berpuluh-puluh tahun, Albania memiliki reputasi sebagai negara yang berbahaya dan tidak boleh dikunjungi. Karena negara ini terisolasi secara politik di bawah pemerintahan diktator Enver Hoxha. Sejak saat itu, penduduk Albania memasuki era yang represif dan mencekam. Berdasarkan catatan majalah The Spectator, selama 41 tahun rezimnya, Hoxha mengeksekusi lebih dari 6.000 orang yang berseberangan dengannya. Arkeolog lokal Albania sering menemukan bukti-bukti pembantaian rezim komunis ini dalam beberapa penelitiannya. Catatan kekejaman Enver Hoxha selanjutnya adalah memenjarakan sekitar 34.000 orang, di mana 1.000 diantaranya meregang nyawa, serta mengirim 59 orang ke pengasingan. Tidak berhenti sampai di situ, Enver Hoxha juga membelenggu kegiatan dan kebebasan beragama di Albania. Sama seperti kebanyakan Marxis pada umumnya, Hoxha juga merupakan seorang ateis. Hoxha melakukan semua yang dia bisa untuk memberantas agama dari Albania. Semua bangunan keagamaan ditutup dan semua praktik ibadah dilarang. Hoxha juga memerintahkan para tokoh agama untuk menghentikan kegiatan dakwah mereka. Beberapa di antara mereka bahkan bernasib lebih buruk. Berdasarkan pernyataan Peter R. Prifty dalam bukunya berjudul Sosialisme di Albania sejak 1944, banyak ulama menjadi korban eksekusi, sementara lebih banyak lagi hilang tanpa jejak. Pada tahun 1967, Hoxha bahkan melangkah lebih jauh dengan mendeklarasikan Albania sebagai negara yang menganut paham ateis pertama di dunia. Ketika kebijakan tersebut diberlakukan, represi semakin meningkat. Warga yang terbukti mengenakan pakaian atau simbol-simbol agama dihukum penjara selama 10 tahun. Ribuan masjid, gereja, madrasah, dan tempat ibadah lainnya ditutup, diubah fungsi, atau bahkan dihancurkan. Catatan Komite Pembebasan Albania memperkirakan sekitar 200 tokoh agama dieksekusi atau dipenjara hingga tahun 1968. Tetapi di tengah pembatasan ketat ini, semangat beribadah orang Albania tak padam. Sebagian orang tetap mencari cara untuk dapat beribadah.
Misalnya masuk diam-diam ke masjid pada malam hari, lalu menyalakan lilin untuk menjalankan sholat dan berdoa. Sebagian lagi memilih beribadah di rumah dengan suara lirih membaca Al-Quran. Namun pengawasan semakin ketat memaksa mereka menyembunyikan perlengkapan ibadah dan kitab suci. Kondisi ini mulai berubah setelah kematian Enver Hoxha pada tahun 1985 dan pelemahan rezim komunis. Warga dengan sukacita menyambut perubahan ini, mengambil kembali Al-Quran dan perlengkapan ibadah yang telah disembunyikan selama puluhan tahun. Masa-masa kelam berangsur-angsur berakhir, membuka lembaran baru bagi kebebasan beragama di Albania. Setelah era komunis Enver Hoxha berakhir, Albania menjalani perubahan besar dengan mencabut pembatasan agama yang dulu ada, dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk kembali menjalankan keyakinan agama mereka. Hasilnya Albania bertransformasi menjadi negara yang penuh harmoni, di mana warganya tanpa memandang perbedaan agama hidup berdampingan dengan rukun. Sisi gelap Albania yang belum banyak diketahui orang-orang adalah tingginya angka kriminalitas di negara ini. Berdasarkan catatan laman osindex.com, tingkat kriminalitas Albania menempati urutan ke-15 dari 44 negara Eropa pada tahun 2023. Pelaku kriminal Albania diduga dinilai bertanggung jawab atas jumlah besar korban perdagangan manusia di Eropa Barat, khususnya di Inggris, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Eksploitasi seksual terhadap korban warga Albania di negara-negara Eropa Barat juga masih merupakan bentuk kejahatan yang paling umum. Albania adalah negara tujuan perdagangan manusia. Beberapa migran gelap dari Asia menjadi sasaran kerja paksa dan pembantu rumah tangga di negara berjuluk surga merah ini. Perdagangan manusia dilakukan oleh pelaku kejahatan yang diketahui bekerja sama dengan pelaku kejahatan lain. Dan mereka adalah orang-orang yang juga terlibat dalam rantai pasokan narkoba di Albania. Kebanyakan narkoba diperdagangkan ke Albania melalui jalur darat Makedonia Utara. Meskipun negara ini terus berperan dalam perdagangan narkoba transnasional, konsumsi lokal masih terbatas. Melansir laman Wikipedia, kelompok mafia Albania merupakan salah satu kelompok penghasil kejahatan tertinggi di dunia. Kelompok yang dikenal dengan nama Albania Mafia ini diketahui menciptakan komunitas di luar negeri yang merekrut sesama warga Albania dengan tujuan untuk memperluas perdagangan narkoba di kota-kota besar di Inggris, Spanyol, Belgia, Belanda, dan Jerman. Sementara di Amerika Serikat, Albanian Mafia juga berkembang besar dan sering kali dikaitkan pada beragam kelompok kejahatan terorganisir. Contohnya adalah organisasi Rudach dan Albanian Boys. Keduanya diketahui berkantor di jantung kota New York. Selain beberapa bentuk kriminalitas ini, Albania juga menjadi negara sumber kayu ilegal di Eropa. Penebangan liar tersebut luas di kota Elbasan di bagian timur laut dan kota Flora di bagian selatan. Larangan ekspor selama 10 tahun diberlakukan pada tahun 2016 dan berhasil memberantas jumlah pembalakan liar. Namun hal ini menciptakan peluang bagi kelompok kriminal kecil yang terorganisir dengan baik di Kosovo dan Montenegro untuk menyelundupkan kayu ilegal dari Albania, sehingga menyebabkan pembalakan liar marak terjadi di wilayah perbatasan, di mana daerah pegunungan menyulitkan aparat untuk menghentikan aktivitas tersebut. Korupsi dan kekerasan yang digunakan oleh kelompok kriminal untuk melindungi bisnis kayu ini mempersulit upaya untuk menghentikan pembalakan liar. Ada beberapa contoh penyelundupan pohon tertentu dari Albania, misalnya pohon zaitun tua, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil. Perdagangan burung, beruang, coklat, dan serigala juga terus menjadi bentuk kejahatan fauna yang relatif umum di Albania. Banyak spesies dilindungi dan satwa liar lainnya diperdagangkan secara online atau di toko offline. Angka kriminalitas yang tinggi biasanya berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan sebuah negara. Dan hal ini juga berlaku untuk Albania. Seorang netizen di TikTok dan username @nini.brand membagikan video tentang pengalaman liburannya di Albania. Dalam keterangannya, ia menyebut Albania memiliki pemandangan alam yang sangat indah, tapi juga merupakan negara yang sangat miskin. Banyak anjing jalanan, sampah, dan reruntuhan bangunan yang tidak terurus.